Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Syafiuddin. Kali ini saya akan membuat video tentang pengecekan probe pada osiloskop Zoyi ZT703S. Nah, sebelum melakukan pengecekan probe, ada baiknya kita pahami dulu safety baik dari instrumen itu sendiri atau dari segi penggunaannya. Nah, sedangkan untuk keamanan dari segi penggunaannya, pastikan jari Anda tidak melewati bagian safety ring ini. Jadi saat kalian pengukuran, ini ya, saya perlihatkan alatnya ya. Saat melakukan pengukuran, pastikan jari kalian tidak melewati ini, karena ini kan ada besi. Nah, dapat kalian lihat besi. Nah, dikhawatirkan di manual ini kalian memegangnya seperti ini dan bisa terakibatkan kesetrum. Ya, walaupun menurut saya ini kayaknya nggak mungkin ya, karena ini di dalam sini. Tapi demi keamanan ya, lebih baik kalian saat memegang posisinya seperti ini. Nah, itulah di buku manual ini keamanannya itu seperti itu, baik di segi pengguna. Sedangkan di segi alat itu sendiri, saat melakukan pengukuran, kalian harus pastikan dulu tegangannya itu berapa. Jika tegangannya lebih dari 150 volt, kalian harus merubah faktor pengkalinya menjadi 10 kali. Jika kurang dari 150, kalian bisa menggunakan yang 1 kali. Ini ya, saya perlihatkan ya. Nah, ini kan ada switch ya, ada 1 kali, ada 10 kali. Jika yang 1 kali, kalian hanya bisa menggunakan pada tegangan maksimal 150. Sedangkan ini yang 10 kali, kalian bisa menggunakan tegangan pada maksimal 300 volt. Jadi jangan lupa untuk men-switch ini ya, faktor pengkalinya ya, karena dikhawatirkan dapat merusak instrumen. Nah, itu dari segi safety penggunaan alat ini. Nah, sekarang kita akan melanjut ke bahasan tentang manual probe kompensasi atau yang biasa disebut kalibrasi ya. Jadi seperti alat ukur biasanya seperti alat ukur lainnya, ini bisa dikalibrasi ya, osiloskop ini ya. Nah, dan sebelum penggunaan kalian kan harus mengkalibrasi dulu. Nah, jadi itulah fungsi dibuatnya fitur kalibrasi di sini. Nah, sekarang saya akan menunjukkan cara kalibrasi. Nah, ini kita nyalakan dulu. Kita nyalakan dulu seperti ini ya. Nah, kemudian kita pastikan dulu signal generatornya ya. Karena ini kan mintanya 4 volt 1 kHz. Tapi sebenarnya ini tidak sampai 4 ya. Di sini tidak sampai 4 ya signal generatornya ya. Jadi kita anggap saja 4, terus kemudian frekuensinya itu 1 kHz. Kita lihat dulu signal generatornya di posisi sudah ya, sinyalnya itu gunakan sinyal persegi. Nah, seperti ini, terus kita exit. Nah, ini sih ya, sudah benar ya, menggunakan persegi. 1 kHz ya. Ini kurang cerah ya, saya cerahkan dulu. Layarnya kurang cerah. Saya cerahkan dulu biar kalian, nah ini ya.
Ini 1 kilo Hz. 1 kilo Hz gelombang persegi. Nah, sekarang kita akan melakukan pengukuran. Pengukurannya kita di sini ya. Di sini kan ada terminal, 2 terminal ya. Kita bisa taruh seperti ini, kemudian seperti ini ya. Jadi seperti ini ya. Kita kaitkan seperti ini. Kita kaitkan seperti ini. Nah, terus kita yang ini bisa capitkan seperti ini. Nah, seperti itu ya. Dan gambar terlihat seperti ini. Mungkin ini terlihat lebih besar ya. Kalian bisa menggunakan auto-ring biar gambarnya bisa sesuai. Kita tunggu sampai, nah ini ya, kita tunggu sampai sudah selesai ya auto-ring ya. Gambarnya seperti ini. Ini kebetulan sudah bagus kalau gambarnya seperti ini. Nah, kalau gambarnya seperti ini, itu berarti kalian harus mengkalibrasi menjadi bentuk seperti ini. Kalau ini kan kondisinya over kompensasi. Nah, kalau ini under kompensasi. Kalau ada kayak ke atasnya topi ini berarti over. Kalau ke tumpulnya seperti ini under ya. Nah, untuk mengkalibrasinya, kalau misalkan kalian berada di alat kalian under atau over, kalian bisa mengkalibrasinya. Kalibrasinya itu kalian bisa merubah ininya. Ini ya. Menggunakan obeng bawaan, kemudian di sini kan ada kayak skrup. Nah, skrupnya itu bisa kalian putar. Saya contohkan ya. Ini kan sudah dapat skrupnya ya. Kita buka. Nah, ini sebenarnya sudah bagus ya. Cuman kita kan ingin melihat cara mengkalibrasinya. Nah, ini ya, diputarnya di sini. Nah, saya coba putar. Ini masih nggak ngaruh ya. Ya, mungkin kalian bisa cari diri sendiri ya. Di manualnya intinya seperti itu. Jika terjadi over dan under, kalian bisa mengedit, maksud saya nyegrup ini ya, sampai gambarnya kotak seperti ini. Nah, kalau yang terakhir itu saat melakukan perubahan switch 1 kali ke 10 kali. Ini ya, saat melakukan perubahan dari 1 kali ke 10 kali itu kalian harus pastikan dulu di menunya ini. Kalian harus pastikan menunya itu sesuai dengan switchnya. Misalkan ya, ini kan 1 kali, berarti di menunya harus 1 kali. Nah, kalau misalkan di 10 kali, berarti ininya harus di 10 kali. Nah, 10 kali seperti ini. Karena jika tidak, maka bisa merusak alat ini atau bisa mendapatkan hasil yang kurang maksimal jika kalian salah mengatur ininya.
Jadi selain dirubah di switch-nya ini, kalian harus merubah juga di ininya, di menunya menjadi satu kali seperti ini. Nah, itulah sekilas tentang pengecekan probe ya. Jangan lupa subscribe dan like agar saya lebih semangat dalam membuat video-video sebelumnya. Oh ya, sebelumnya saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau salah-salah penyebutan ya. Mungkin ini juga agak membingungkan. Oke. Terima kasih telah menonton video ini.